LPS. Penyanyi Gokil. Pak, di videoin Pak, di videoin ya Pak. Humble banget ya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Bebas kan? Mas agak aman nih? Aman ya? Media off. Hai. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dimudahkan untuk rezekinya, dan semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan video-video yang beredar ya di media sosial. Di mana video yang beredar pekan-pekan ini ataupun hari-hari ini yaitu terkait dengan Menteri Keuangan Bapak Purbaya. Menteri Keuangan terbaru Republik Indonesia yang dijabat oleh Bapak Purbaya. Di mana video-video, statement-statement dan juga pidato-pidatonya sekarang ini lagi menjadi bahan sorotan para netizen, warganet, pegiat sosial, dan juga warga masyarakat. Nah, salah satu contohnya video-video yang lama juga beredar kembali ini di media sosial, di mana ada hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Purbaya ini. Salah satunya seperti video-video yang tempo lalu menjabat sebagai LPS, lalu kemudian video Bapak Purbaya yang sedang bermain gitar dan juga menyanyikan lagu dengan sangat keren banget ala khas milenial ataupun Gen Z. Dan tidak hanya itu, ada juga respon-respon ataupun statement-statement dari warganet, netizen, pegiat sosial yang aktif di media sosial. Dan seperti apa videonya? Silahkan simak dalam channel ini. Jangan lupa simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Ya udah, tanpa panjang lebar dan basa-basi, langsung saja kita masuk pada videonya. Check it out. Ada LPS. Momen thank you Bapak Purbaya. Pak, di videoin Pak. Ini waktu di LPS ya. 2, 3, Pak. Enggak. Ada LPS. Asli gokil ya. Makasih Pak. Suatu kali ku temukan Waduh, mantap. di tepi jalan. Berasa lagi konser ya. Siapa yang menanamnya? Main gitar akustik sambil nyanyi-nyanyi. Ciri khas kayak anak muda banget ya. Pantas aja ada yang bilang Menteri Gen Z. Kan ku pergi sebelum layu. Cuman lihat deh komentar-komentarnya tuh. Cuman ada komen nih. Kita perlukan dan Musik sama lirik berpisah. seorang pun takkan mau Maklum kan bukan musisi ya. Bapak Purbaya ini bukan musisi gitu. Backgroundnya tuh ekonomi. Jadi wajar lah kalau misalkan musik sama nada ataupun sama lirik terpisah ya. Dan nasib berasa konser banget ya, walaupun cuma pakai gitar akustik sambil nyanyi-nyanyi. Walaupun ada yang komentar musik sama lirik sama nada tuh berpisah, tapi harap dimaklum karena Bapak Purbaya ini backgroundnya ekonomi ya, bukan musisi ataupun seniman. Saya pikir saya ditipu. Hah? Saya cek telepon nomornya telepon bener apa enggak. Ternyata saya cek kebetulan baru saya pernah datang. Dari satu jadi main Kan queue. waktu sekarang saya presentasi di sana. Mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar. Saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Pokoknya presiden cukup agresif gitu. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi. Cowboy. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Kan saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Mungkin pasar nggak tahu saya orang pasar. Kayaknya disuka-suka saya kelihatannya. Saya tanya, Pak gimana Pak? Boleh nggak saya abrik? Saya nggak tahu karena saya baru, itu kode boleh apa enggak? Asli emang cowboy kayaknya ya. Cowboy banget. Ini gak ada wartawan, bebas kan?
Ini nggak ada wartawan kan ya? Momen Menq Purbaya hampir keceplosan. Ini nggak ada. Hah? Pas agak aman ya? Aman ya? Media Emang kelihatan humoris banget saya ya. lupa Kalau ada menurut gue fotokopi sih humoris ya. Izin Pak Ketua. Jadi kita sedang dibunuh. Kalau ekonomi seperti saya ngelihatnya dia tuh ini jebakan ekonomi. Tinggal tunggu jatuhnya. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki. Waktu itu awal tahun tidak ada yang memberitahu. Saya mau kasih tahu takut. Saya di LPS nggak boleh ngomong begini-begini. Kalau saya sekarang di keuangan boleh lah. Karena kalau LPS tunggu di belakang nggak bisa masuk ke depan. Bulan Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di Nerangin pakai data emang Bantu lebih nggak, Pak? ajib ya, lebih mantap gitu. Dan saya juga takut, saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Dia bilang bantu. Harus saya berani kasih ke sana sini, mencoba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Jadi selalu saya bilang, kita nggak usah takut global dan lain-lain. Kita punya policy dalam negeri yang cukup kuat, domestiknya gede, tergantung kebijakan kita sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Menq Purbaya sentil di Bank BUMN yang hobi. Bisa naruh tempat yang aman, yang nggak ngapain. Mereka dapat pintar. spread cukup, untungnya gede. Jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Pak, untuk sektor realnya kan menyerapnya juga belum terlalu siap nih Pak. Ada akselerasi berapa bulan Pak kira-kira sektor real untuk ngambil kredit di bank itu? Kalau kita lihat sih delay dari monetary policy, dari injeksi uang itu ke sistem. Kalau di Amerika katanya 14 bulan. Kalau di sini biasanya 4 bulan sudah kelihatan paling lambat ya. Tapi waktu pengalaman 2021 begitu kita injek ke sistem, mungkin setengah sampai 1 bulan sudah mulai kelihatan untuk pembalikan arah kredit. Jadi saya pikir nggak terlalu lama lagi kita akan lihat ekonomi yang lebih bergairah. Apakah sejauh ini dari pihak perbankan yang dibangun itu setelah Bapak sudah salurkan dananya, apakah ada yang minta guidance ke Bapak terkait kemana kita alokasikan ini? Nggak ada, pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, yang nggak ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede. Jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir dan harusnya market base ya, mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu. Kemudian kalau itu habis mereka akan cari yang lain. Tapi pada proyek yang top sekali kan pasti jumlahnya terbatas. Itu akan menimbulkan kompetisi di antara bank-bank tadi. Emang Bapak Menq Purbaya ini dari setiap statement ataupun kata-katanya kalau menurut gua sih mudah dicerna ya, karena menggunakan bahasa-bahasa yang benar-benar pasaran banget, bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh warga masyarakat biasa, contohnya kayak gua lah gitu. Jadi statement ataupun penjelasannya cepat terserap karena tadi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Meskipun Bapak Purbaya ini memiliki background yang sangat luar biasa, apalagi background dari pendidikannya. Gimana menurut kalian? Silahkan like video ini dan juga tinggalkan komentar dalam video ini. Pemerintah dapat bunga 4% berkat guyur 200 triliun ke 5 bank. Gimana pendapat kalian nih? Menteri Keuangan Purbaya nih ya, kelakuan nih. Jadi mau nggak mau bank harus nyalurin yang 200 triliun tuh untuk masyarakat dalam bentuk kredit. Mau nggak mau kalau misalkan nggak disalurin, nah 4% buat pemerintah ya per bulan terlihat. Gimana pendapat kalian? Harus mau nggak mau kalau nggak disalurin 200 triliun sama bank, banknya rugi. Apa pendapat kalian tentang menteri yang keuangan yang baru kita? Keren ya?
Di sini pada awalnya ragu sama nih orang, kayak ini Pak Prabowo beneran nggak sih, kok kayak anaknya selengean gitu ya kan. Tapi setelah gue perhatiin, bisa jadi bapak ini lebih gacor daripada Bu Sri Mulyani. Salah satu pernyataan bapak ini yang bikin kayak gue, wah wajib didukung nih. Gaji anggota DPR ini kayak nantang nih sama bapak ini, hutang 1.300 T emang mampu dibayar gitu kan. Terus dijawab sama Menteri Keuangan yang baru, 3.000 T dikorup aja bisa, masa untuk bayar utang 1.300 T aja nggak bisa. Terus Pak Purbaya ini juga siap dikritik katanya. Ya mengkritik kalau tujuannya baik boleh, asal jangan kayak mahasiswa UI yang kemarin tuh ya, kocak banget. Apa kata mereka, baru juga 1 hari bapak ini kerja mereka udah minta diganti. Kan kocak, ini kenapa sih mahasiswa UI kok kualitasnya menurun? Kalian bayangkan aja hari ini 200 T udah turun ke 5 bank ini. By the way inget ya, ini uang bisa dipinjamkan ke rakyat untuk modal bisnis ataupun usaha. Jadi uang berputar gitu, ekonomi berputar. Dan inget ya, bukan untuk judol ya, manusia-manusia sialan gara-gara kalian ekonomi kita jadi seret. Intinya gue dukung Bapak Purbaya, kita doain aja semoga ekonomi kita makin baik. Seperti yang gue bilang tadi, banyak pegiat sosial juga, warganet ataupun warga masyarakat yang aktif di media sosial yang memberikan dukungan serta statement-statement yang sangat positif terkait dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Bapak Purbaya. Dan semoga saja kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Menkyu Bapak Purbaya memberikan angin segar, memberikan perputaran ekonomi yang berdampak dan dirasakan oleh warga masyarakat di Indonesia. Dan kita aminkan semoga pertumbuhan ekonomi di negara kita semakin baik dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Bapak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru, kemarin sore bilang mau kasih suntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara. Dan karena kabar tersebut, hari ini sektor perbankan hijau semua. Mandiri naik 2%, BRI naik 5%, dan Bank BNI naiknya sampai 6%. Pertanyaannya, kenapa kabar tersebut itu kabar baik untuk industri perbankan? Jawabannya karena sekarang industri perbankan itu loan to deposit ratio-nya atau LDR-nya itu udah pada tinggi semua. BRI sama BRI dan Bank BNI itu udah di 86%, Bank Mandiri bahkan udah sampai 92%. Dengan tingginya LDR kayak gitu, bikin pertumbuhan perbankan jadi terbatas karena dananya udah nggak ada nih yang buat disalurin ke kredit. Nah, dengan adanya suntikan dana baru, perbankan bisa jalan lebih ngebut. Jadi kalau kemarin Pak Purbaya bilang IHSG bakal 36.000, mungkin aja terjadi. Kita amin. Terjadi di tahun 2026 Hijriah. Waduh. Ada yang sama nggak? Semenjak Menteri Keuangannya ganti Pak PYS nih, Pak Purbaya Yudisadewa, kita tuh kalau dia muncul di media ya, bawaannya pengen ngedengerin, pengen nyimak, ya kan? Apa yang dia sampein. Karena ada aja nih gebrakan bapak ini gitu kan, kelakarnya ya kan, kelakarnya lucu dapet ya kan. Terus penyampaiannya itu masalah keuangan, kita aja orang awam aja gampang gitu dengerin ya, nangkepnya ya. Gitu. Beda sama Menteri Keuangan yang dulu, kalau muncul di media bawaannya udah was-was kita. Ini pasti laporannya defisit nih gitu kan. Terus di otak kita langsung, waduh bakal kena pajak apa lagi nih? Pajak apa lagi nih yang bakal naik? Itu kalau Menteri Keuangan yang dulu. Kalau Pak Purbaya ini enggak gitu. Jadi kayak kita dibikin nunggu-nunggu nih sama bapak satu ini. Hebat ini bapak ini, bisa apa ya, nyatu gitu ya, bisa nyatu dengan perasaan kita. Terus bahasa-bahasa yang dia pakai juga kan bahasa pasaran ya kan. Jadi gampang kita mencernanya. Beda sama yang dulu-dulu mah aduh, pakai bahasa-bahasa internasional yang aduh susah kita nangkepnya. Emang luar biasa nih Pak Purbaya ini. Mudah-mudahan nih Pak Purbaya lancar-lancar ya Pak Purbaya ya. Bisa menjalankan tugas dari Presiden Prabowo dengan lancar, bisa bikin kemajuan Indonesia ya, ekonomi Indonesia stabil ya kan. Tapi tetap Pak Purbaya, tolong hati-hati Pak Purbaya ya. Apalagi Pak Purbaya bukan orang dari partai, yang dari partai aja banyak yang incer, apalagi yang bukan non partai nih Pak. Wah itu pokoknya hati-hati deh Pak ya. Selamat bekerja Pak Purbaya. Saya nantikan, saya tunggu video-video selanjutnya. Nah, jadi warganet, netizen ataupun pegiat sosial, nantiin ya video-video yang terbaru terkait dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang terbaru ataupun yang baru yang dijabat sekarang oleh Bapak Purbaya. Ya karena tadi Bapak Purbaya itu
dapat banget sih. Humorisnya dapat, humble juga, menggunakan bahasa yang sederhana juga, yang mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Ya contohnya kayak gua sendiri gitu ya, karena menggunakan bahasa-bahasa yang pasaran banget, bahasa-bahasa yang beredar banget di kalangan masyarakat yang luas. Gimana menurut kalian? Silahkan like video ini, tinggalkan juga komentar dalam video ini. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kedepannya gak ketinggalan konten ataupun video yang terbaru yang kita reaction dalam channel ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk video reaction kita kali ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video reaction berikutnya. See you next time. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.